Di bawah kau ya, dubur ya. Si kurus kerontang ini memang nggak tahu diri nih. Mau typingan secepat apa itu? Was is das, Bang? Was is das? Gefallen. Vorsichtig. Langjam. Ya. Oke lah ya, udah bisa nggak nih dimulai Kak? Sudah di 500 lah, Dek. Di 500. Oke. Cepat, teman-teman. Ya, cepat di ini. Nanti kita akan putarkan juga yang ada ini kan rekam layar tadi di record ya teman-teman ya. Saya menghargai privasi dia, jadi namanya dia nanti sama namanya dia tuh saya tutup ya. Cuma biar aku tuh mau kasih tahu yang pegang dia punya data itu sebenarnya siapa gitu loh. Tuh kan. Jadi pas dia bilang saya yang nyebarin atau saya punya KTP atau apanya dia, nanti saya tunjukin semua chatnya. Saya dengan dia, saya dengan Bonaka yang di Malaysia, saya dengan Laimetatron, saya dengan si Paslav. Di dalam itu apakah ada pesan yang kehapus atau KTP yang terkirim atau apa, nanti kalian lihat sendiri ya. Nanti kalian lihat sendiri lah pokoknya. Nanti kalian biar bisa tahu gitu loh, dia ini aduh jahat banget. Dia bisa-bisanya ngefitnah orang itu gak main-main gitu loh. Saya yang nyebarin dia punya paspor tuh ngeri banget itu. Iya. Itu udah dari dulu sih, cuma aku milih diam dan aku tuh bukan tipe orang yang klarifikasi loh sebenarnya. Bahkan ya Kak Reda ini aja aku nggak follow sebenarnya. Iya, kami nggak berteman teman-teman ya. Dan ya jangan kita nggak berteman juga sama Kak Reda ini, saya nggak berteman ya. Betul. Dan saya pun tidak follow Elia teman-teman, nggak. Boleh dicek. Iya, ya, silakan. Cuma ya kayaknya terlalu lama diem nggak baik juga ya. Jadi ya tadi aku naik ke rumahnya si Bu Lenci ya. Siapa sih? Tante Ija itu. Bu Lenci. Itu aku tadi beliau kayaknya ada acara atau apa gitu, jadi langsung end gitu. Jadi aku nggak sempat ngomong tadi di sana. Padahal di sana tadi ada Agatha. Nah kayaknya di sini aja lah ya. Iya. Dan pasti kamu dihantam di sana. Apa Bu Sophie? Silakan. Iya. Ya itu nggak usah lah, oke dibuka-buka aja. Kalau bilang aja sama Agatha, aku tidak melakukan itu, udah selesai, nggak usah diperpanjang masalah kayak gitu. Nggak baik berantem. Ya, tunggu aja dulu Bu. Nggak ada yang berantem di sini Bu. Udah, nanti aja dulu Bu Sophie. Duduk manis dulu di sana ya. Duduk manis dulu. Ya, duduk manis. Bro Amin, apa tadi? Bro Amin 1 menit, silakan. Cepat. Sebenarnya para apologet ini kasihan. Contoh, misalnya nih, dulu ketika Elia dengan si LW ya, kalau nggak salah ya, pernah ke Malaysia, pernah ke ini ya. Itu kok Alengso, nah kan sama pendeta Nehemia sempat menelpon LW, mau berbicara ke Elia. Mau diberikan bantuan keuangan, tapi LW tidak mau, harus melalui dia. Kan kasihan juga ini anak dimanfaatkan sama si. Udah lah Pak, itu LW. Udah masa lalu Pak, nggak apa-apa Pak. Itu nggak usah diurus lah. Ya, terus yang kedua nih, bentar dulu. Yang kedua nih, yang itu kan 200 US dollar tuh, Kak Reda. 3 jutaan. Aku mau nanya masih Elia, kalau hotel yang biasa-biasa aja 500 ada nggak di Malaysia? Nggak tahu sih, aku kemarin nggak tahu Pak. Soalnya ya sekarang kalau 2 hari doang, anggaplah 500 udah 1 juta. Sisanya kemanain Kak Reda? Apakah waktu makan bersama Agatha pakai uang itu juga ikut menikmatin dong? Betul nggak Kak Reda? Kan 200 US dollar nih. Nanti kita bahas si nenek itu bro ya. Si nenek itu lebih dalam nanti di luar lah itu. Sekarang kita udah 500 lebih. Kita kasih waktu dulu untuk Elia ya. Di record teman-teman ya. Kita mulai sekarang ini supaya fitnahan ini, karena fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan ya, pembunuhan teman-teman ya. Dan ini sudah diamkan sudah lama ya. Dan tadi memang ternyata Elia mau
mau masuk ke room si Dubur ternyata tadi ya. Cuman karena udah ini makanya sekarang lah waktunya yang tepat, karena walaupun ini disebut room membela si Edis, tidak ada. Di sini tidak ada membela. Siapapun yang memang butuh untuk diklarifikasi, di sini adalah tempat yang sangat pantas ya. Silakan Elia, silakan bro. Ya, thank you semua. Ya, shalom semuanya teman-teman. Thank you ya. Jadi saya mohon maaf dulu buat teman-teman semua dan kita semua sebenarnya yang nggak pantas lah ya ada huru-hara gitu. Cuma ini yang mantul siapa ya? Kak Arida kah? Enggak. Good. Kakak ini enggak pakai Oke. headset, enggak pakai apa-apa Udah. kakak. Ya. Oke, thank you. Jadi gini ya, sebenarnya tuduhan bahwa saya yang menyebarkan paspornya Agatha itu udah berdiri selama 1 tahun. Ya, dari dulu saya nggak klarifikasi karena saya pikir untuk apa gitu loh. Saya juga difitnah dari dulu ya, tahulah anda teman-teman gimana. Saya nggak mau sebenarnya klarifikasi teman untuk kayak gini gitu. Saya biarin aja orang berasumsi atau mikir apa, menilai ya terserah gitu. Dan Bu Sofi tadi itu saran yang baik ya. Thank you untuk Bu Sofi. Tadi katakan, bilang aja ke Agatha aku nggak nyebarin. Aku udah ngomong gitu dari setahun lalu. Tapi selalu diulang. Aku bahkan udah sampaikan ke Romonya untuk nasihatin dia bahwa bukan aku yang nyebarin itu. Tapi ketika dia pergi kemana-mana ya masih tetap diulang gitu loh. Dan kesannya itu saya tuh orang jahat gitu. Saya tuh iblis yang buat dia ini menderita gitu loh. Ya, maka di sini teman-teman, suara pelan ya. Enggak. Maka Sudah. di sini, Ini yang tulin yang di bawah ini. Udah aman. Iya. Lanjut. Nah, maka di sini teman-teman ya, aku mau nunjukin lah ya, maksudnya chat ya antara aku dengan dia selama ini, yang teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Ada nggak aku, ya sebenarnya gerejaku itu melarang aku kayak gini sih, maksudnya itu semua haknya Tuhan. Cuma ya inilah ya, bentar ya aku tunjukin ya, saya on kamera dulu ya. Ini dia. Aduh. Di-record teman-teman. Nah ini, bentar. Ini apa? Backlight. Iya, santai aja deh. Record. Nih ya teman-teman ya, kelihatan ya ini HP saya, sorry. Mana ini WA nih? Iya. Ini chat aku sama dia itu udah di-pin semua. Jadi chat nomor itu ada 2 ya, ada Agatha dan ini Apeang ini loh. Aku Apeang itu sesuatu lah ya. Nah, ini awal aku itu dekat sama dia. Jadi ini kita tuh dia di apartemen bareng ya. Dia tanya, nah ini mulainya ya. Ini saya tutup dulu ya teman-teman ya. Iya. Jadi dia dia di 7 Desember. Di 7 Desember dia itu mulai berangkat ya. Nah, itu aku yang mesen tiketnya dia itu dari HP-nya sendiri. Waktu itu dia tuh ke Malaysia karena gini. 7 Desember tahun. Biar lebih clear. 2024. Ini ada Oke, kok. lanjut. 2024. Jadi awalnya gini, dia ini kan dicari-cari. Nah, waktu itu aku udah tinggal bareng sama dia di sebuah apartemen ini ya, buktinya ya. Nah, kita udah bareng. Nah, waktu itu dia dikejar-kejar ya. Kita itu dikejar-kejar dan kita udah nggak bersama dengan seseorang lah, maksudnya yang tolong kita waktu itu. Nah, waktu itu kita memutuskan untuk sewa apartemen bareng itu selama setahun. Nah, selama setahun itu kita langsung bayar di muka semuanya, jadi sampai lunas gitu loh.
Tapi di dalam beberapa minggu setelah itu ada laporan dia itu dicari-cari orang. Pada akhirnya aku konsultasilah ke Bu Naka itu nih ya. Aku tunjukin chatnya sama Bu Naka ya. Iya. Nih ya. Aku tanyalah ke Bu Naka ya untuk minta pertolongan sama dia gitu ya. Ntar ini aku tunjukin ya. Ntar ya, ntar. Nih. Oh ini. Nih, ntar ya. Oke. Nah, ini nih. Di 7 Desember, tadi kan 7 Desember juga kan teman-teman. Ini di 7 Desember nih, ya. Aku tanya gini, kita teleponan sama Bowo ya, sama Bowo itu. Terus aku bilang, Bowo, Agatha itu naik kasusnya. Apa dia bisa ke Malaysia ke tempat Bowo, dia bingung mau kemana. Terus dia VN lah begini. Nah, kami waktu itu tinggal di apartemen ini. Oke, katanya. Bowo, ini emailku. Jadi di dalam percakapan ini teman-teman, di percakapan ini Agatha itu untuk bisa ke sana agar tidak dicurigai, maka waktu itu kita buat sebuah skenario lah begitu. Skenarionya waktu itu dari pihak Bowie ini meng-email saya undangan untuk Agatha pergi ke sana. Undangannya bentuknya seperti apa? Ini di bawah ini nih. Nah, aku bilang, oke Bowie, ini emailku, emailnya michaelkusumahaliman@gmail.com. Oke, selamat, semangat selalu Bowie, kita bantu doakan Tuhan ini. Oke lah ya. Nah, terus, nah ini poinnya nih. Bentar ya. Ini adalah undangan dari email ya. Ini ada nama asli dari Agatha dan nomor paspornya ada di dalam ini. Tetapi, bentar ini siapa lagi nih? Ya. Tetapi gini, kan yang meng-email ini kan bukan saya toh. Berarti saya nggak pegang paspornya. Saya nggak pegang foto paspornya, saya nggak pegang foto datanya. Nah, di dalam email ini tulisannya begini, ini saya sensor ya. Bentar. Email ini isinya begini. Ini saya sudah ini. Jadi skenario-nya begini, undangan untuk menyambut Christmas dan bertahun baru bersama di Kuala Lumpur agar dia bisa pergi ke sana, ya. Nah, dikatakan di sini, dear namanya dia dengan nomor paspor. Berarti yang meng-email itu dari pihaknya Bowo kan, dari pihaknya Bowo Naka kan. Dear namanya dia dengan nomor paspor segini, anak saudara saya. Sebagaimana yang telah kita bincangkan, waktu bulan di Desember ini, saya rasa waktu yang paling baik untuk datang dan melancong ke Kuala Lumpur sempena sebutan Christmas dan Tahun Baru yang biasanya amat meriah. Oleh karena itu saya menjemput, ini namanya ya maaf ya, untuk datang ke Kuala Lumpur. Bolehlah kita menyambut Christmas dan Tahun Baru 2025 bersama ya. Diharapkan adik boleh memberitahu tarikh pasti keberangkatan adik supaya saya mengaturkan penjemputan di Kelia di Kuala Lumpur. Artinya memang kita sudah aturkan ya bahwa dia berangkat untuk kapan. Nah setelah begitu kita bincanglah di sini. Bowo itu maksudnya dikasih sama siapa? Ya ini kemarin itu dikasih sama siapa itu apa itu file-filenya lah gitu. Sudah Bowo. Gitu ya. Maksudnya dikasih sama siapa? Terus Bowo Agatha udah berangkat ya gitu. Oke. Nah pas keberangkatan ini tiketnya dibeli sama siapa? Nih saya tunjukin ya. Iya. Nah yang beli tiket kan dia fitnah Elia. Dia bilang kan saya kan yang beli tiket kan? Betul. Iya kan? Betul. Oke, Ya, ini Anda cek sendiri ya. Anda lihat sendiri. Kirim populer teman-teman kalau menampilkan data-data kayak gini teman-teman. Jangan diam di bawah teman-teman supaya roomnya tidak ditombak teman-teman. Kirim populer. Ya. Aduh, ini ada nama dia lagi satu. Santai aja Elia, orang namanya juga udah tercemar kok, nggak apa-apa. Santai aja. Enggak, aku enggak mau kayak gitu Kak. Maksudnya dia ini gimana pun ini saudara saya. Teman-teman. Nama itu aja masih tetap diiniin loh sama Elia loh. Ya. Ngeri kali mulutmu itu.
Nih, lihat ya, saya nih. Ini chat dari dia kan. Waktu itu dia naik Air Asia ke DRIK Air Asia Indonesia dari Jakarta Sabtu 7 Desember. Oke? Soekarno-Hatta Terminal 2F Kuala Lumpur 21:45. Oke, penumpangnya dia. Jadi yang beli tiket itu saya atau dia? Dia. Dia di HP saya nggak ada data transaksi ini. Kita cek di Traveloka saya ya. Jadi kalian, aduh, ini saya cek ya di Traveloka saya. 7 Desember kan tadi data tiketnya kan? Iya. Nah, Betul, kita cek Desember. kita cek bukti transaksi saya di tanggal 7 Desember. Iya. Jadi biar nggak Clear. enak banget ngefitnah orang, gitu loh. Iya. Nih, Betul, mana betul. ini? Kok ini nggak ini sih? Santai aja. Ya. Relax. Pelan-pelan, Dek, biar Ya, bisa ya. clear semua sekali untuk terakhir. Udah. Iya. Bentar ya. Pertama dan terakhir ini. Di-record ya, teman-teman, di-record. Kok ini? Kalau menampilkan data-data kayak gini, populer aja, teman-teman ya. Populer aja. Nggak usah pause. Yang butuh pause itu si Bom-Bom sama si Winep. Sama si Agatha ya, si Agatal. Agatal juga butuh pause dia untuk botox ya. Oplas. Jadi gugur ya teman-teman, semua fitnahannya gugur dengan sendirinya ya. Lanjut Dek. Ya. Bentar ya. Tadi kan 7 Desember kan? Dia berangkat 7 Desember. 2020. Betul. Ya. Kita 4 lihat ya. transaksi saya di 7 Desember ya. Nih, saya cek ya tanggal lain ya. 7 Desember 2024. Ya. 2024 Desember. Oke. Iya. Nah, ya. DP produknya tiket pesawat. Nih, lagi dicari ya. Iya. Enggak ada kan? Mana ini? Nggak ada. Nggak Ke ada. Kuala Lumpur. Zero. Juni, Oh, zero. Mei, April, Januari langsung 2026. Gak ada. Yes. Clear ya teman-teman, clear. Bahkan nih Desember 2024. Itu saya ke Bali. April 2025 saya langsung ke Medan. Gak ada di sini. Saya beli tiketnya dia. Kuala Lumpur ya. Gak ada Kuala Lumpur di sini. Oke, Papi jelas Top ya. Ini Oke. harus nonton ini ya, Papi Top. Nah, kita lanjut ya. Setelah dia beli tiket itu, aku ajarin dia, silahkan ke gate F1. Iya, sip, safe flight, amin. Sudah boarding belum? 90 menit sebelum berangkat boarding sudah bisa. Sudah. Ini sudah 18.40. Kan tadi depan cek kembali ya, sudah di gate ya. Sudah di ruang tunggu. Sudah. Nanti tinggal tunjukkan paspor kan. Jadi paspor itu dia pegang, saya nggak pegang paspor ya. Ya. Iya. Nanti tinggal tunjukkan paspor kan sama nunjukin boarding. Oke, itu sudah tepat, siap-siap boarding. Udah kan e-boarding, apa perlu cetak lagi? Tak perlu, tunjukkan e-boardingnya saja. Oke, udah naik. Sip, safe flight. Kampungan. Nanti pas turun ditanyain lagi nggak? Katanya tidak, belum take off, bentar lagi. Oke. Kok nggak bisa paketku XL, gimana caranya gitu? Itu otomatis data roamingku, katanya nggak pakai. Nah, baru di sini dia masalah itulah ya, masalah sinyalnya dia di sana. Nah, lalu ke sini. Coba matikan ulang, aku beli kartu di sini gitu. Terus lanjut ke sini. Mana tadi? Aku belum baca yang ini ya. Bentar ya teman-teman ya. Iya. Dicek aja pelan-pelan, santai aja. Ya. Clear ya teman-teman ya, clear. Bukan yang mengekspos data ya. Itu sudah fix ya. Jadi jangan ada lagi kalian juga bertanya-tanya. Tanyakan sama orang yang menyebarkan rumor Nih, itu. ya, dikatakan di sini. Oke, nggak kewantar aku katanya ke bandara. Aku nggak bisa ngantar dia karena aku ada
pekerjaan waktu itu. Ya, pakai GrabCar aja. Jangan lupa bawa makanan untuk bisa dimakan sementara, aku bilang. Gak sempat sepertinya ada yang dibingungkan apa itu. Semua udah ngerti kan? Aku ajari lagi dia. Jadi kalau dia bilang aku nggak bantu dia tuh, aduh. Terminal 2F, langsung imigrasi sudah check-in pemberian imigrasi. Perhatikan di berapa tempat keberangkatannya. Selalu perhatikan pengumuman bandara. Jika ada yang bingung, tanyakan saya ya. Saya bilang. Dan kalau udah sampai, kabari Bu Naka agar dikoordinasikan penjemputan. Ini adalah solusi yang baik kepergianmu ke Malaysia agar belum sempat dicekal. Jangan lupa pakai masker dan tak perlu gugup di migrasi, kamu anggap aja liburan. Nah, aku udah bilang gitu. Tetap bandara dihati-hati. Kalau perlu, kirim lokasi terkini aktif ke saya, biar tahu posisi di mana menghindari orang yang nggak benar. Gitu. Aku udah bilang gitu sama dia. Nah, oke, terus lanjut ke tempat yang tadi. Masalah uang ya, masalah uang itu ntar ini. Iya. Ini. Iya. Hmm, Tamat kau. Elia. apa Bu Sofi? Makanya dulu urusannya ini kan untung aku dulu nggak sempat ikut campur. Dulu kan pernah di Ya itu. Aku sudah ngomong, kalau Agatha tidak bilang sendiri sama saya, Bu Sofi, saya minta tolong, saya nggak mau. Kenapa? Karena urusannya mesti ruwet, nolong kamu ruwet sama Rina Wijaya, nolong si Kiamat buat sama si Coki. Urusannya duit, dan duit, akhirnya gue yang diperes. Jadi saya tuh bukan nggak mau nolong ya, teman-teman. Kapok, tenang. Tunggu, Cuma saya Bu. nggak bisa bilang, Ibu belum, Bu Sopi monitor. Ini ada yang membangunkan, Bu. Ibu yang mau menjual si Agatha, Bu. Ada bukti. Tunggulah, Bu. Tunggu, tenang, Bu. Tenang. Nah ini nih. Tadi kan di atas itu kan tadi aku lanjut dulu ya. Ini kan tadi kan aku tunjukin kan apa bukti emailnya tadi kan. Terus di sini dikatakan email ya Mulan, namanya aku sebut Mulan. Nanti sampai di Bandara Kuala Lumpur tukarkan uang Thailand ke ringgit. Jadi teman-teman, ketika dia berangkat ke Malaysia itu uang Thailandku itu aku kasih ke dia semua. Biar dia punya pegangan. Itu aku kasih ke dia loh, karena sebelum dia berangkat ke situ aku ke Thailand dulu. Makanya aku bilang nanti sampai di Bandara Kuala Lumpur tukarkan ya uang Thailand itu ke ringgit Malaysia. Karena Bu Sofi tahu waktu itu aku ke Thailand. Bener nggak Bu Sofi? Ya gini loh, teman-teman itu nggak tahu bagaimana publik yang kita di belakang itu mereka nggak ngerti. Iya. Ya, Nah, tunggu dulu. terus dia bilang gini, oke katanya, di mana tukarnya? Buat penampilanmu keren, biar nggak dikira orang susah, biar nggak banyak tanya, pakai emas-emasmu itu gue bilang sama dia. Harus kali norak katanya, biar nggak banyak nanya, biar nggak dipikir susah kita ke sana gitu. Oke katanya. Jadi pakai simpel aja dan jangan lupa nunjukin tiket pulang. Jadi dia udah sekalian pesanin tiket pulang. Untuk apa? Untuk bisa kembali lagi ke Indonesia, gitu ya. Nah, ini udah, ini tadi tiketnya dia. Lalu begini-begini. Nah, nolongin kamu itu. nah sekarang sampai masalahnya di sini nih. Nih, ini masalahnya ya. Ini awal permasalahannya ya. Ya aku tunjukin ya. Nah, aku masih di bandara. Ya, oke. Apa hal korang nih? Nanti lepas Bu Naka sampai ke bandara sempatkan cakap masalah kartu tuh buat nak beli kartu baru. Nah, di 8 Desember, 1 hari setelah dia sampai di sana, Bu Naka itu udah jemput dia dong. Kan ada nggak bukti dia dijemput? Ada. Ini aku tunjukin ya. Paspor dia bisa bocor tuh namanya siapa itu yang bocorin? Kenapa, Bu? Nanti dulu. Kan dia bilang si Elia, Bu. Jadi nanti untuk menjawab itu dulu kita, Bu. Nanti. Berarti paspornya nggak pernah. Ini terbukti loh ya. Dari chattingan, dari apa itu paspor dia nggak ada di pegang si Elia. Ya. Paspornya Elia jadi gue kok nggak pernah bocor namanya dia. Ya, pasporku ada di Bu Sofi. Pasporku dibocorin si Ono juga. Ya udah biarin lah nggak apa-apa. Nah, ini Agatha gini. Si Agatha nggak berangkat dah, aku bilang. Jadi ini bahasa Batak ya teman-teman, karena Bu ini orang Batak. Dia udah berangkat ya Bu, aku bilang gitu. Gimana baiknya? Nah inilah rekaman Bu Naka, dia lagi jemput si Agatha ke bandara. Oke, nih. Lagi di jalan ya katanya. Oke, Bo lagi live dek. Siap Bo, makasih ya Bo. Kasih Bo sama Mang Boru mau membantu kakakku itu. Aku nyebut dia kakakku loh. Sayang loh aku sama dia ini teman-teman. Siap ya Bo, makasih ya Bo.
Makasih ya sama Amang Buru mau membantu kakakku itu. Asini rohama dihita. Artinya kasih karunia bersama kita. Sayang kali aku sama dia ini sebenarnya. Ya. Pakai akunku yang satu lagi. Oh gitu. Sudah sampai bandara. Siap Bu. Selalu berdoa buat Bo dan Amang Buru. Oke Bo. Amang. Nah ini 8 Desember. Tolong call Agatha nggak usah live dulu Amang. Hati-hati bilang. Oke. Dia live kan? Ditunjukkan ya. Di sini ya. Iya. Di mana dia live? Ya. Tapi tunggu dulu Elia, tunggu dulu deh, tunggu Ah. dulu, tunggu sebentar, sedikit. Teman-teman, ya, dia ke sana itu bukan berarti ada yang menjual ya, tetapi karena dia dilaporkan kan, benar-benar ada Tadi kan laporan ada dan chatnya. naik, iya, ya, dan dia kan berpolemik bahwa dia dijual, dipermainkan oleh orang-orang yang di luar negeri, ya. Lihat ya teman-teman ya, masih percayakah kalian? Bukti yang menjawab, ya. Lanjut Elia, lanjut. Tadi kan chatku sama Bo agak sama si Bo Naka itu jelas. Bo, tolong Agatha laporannya naik. Mau lihat nggak chat sebelumnya apa sama Bo itu? Ini aku tunjukin ya. Jadi jangan kalian Ya. pikir kalau aku ada lagi berdagang ama dia, lalu membuat rekayasa seolah-olah biar aku yang ini. Nih, 7 Desember nih. Tunjukin deh, Aku tunjukin. telepon dia. Ya, di 7 Karena Desember. penting. Bo, si Agatha naik kasusnya. Apa dia bisa ke Malaysia? Chat sebelumnya apa? Ini. Entah chat-chat apa ini. Bo ngikutan live-nya dia walau udah masih hidup dia. Iya dia juga netizen. Ini kami ngucapin selamat Natal nih. Beli buatan Indonesia bagus. Angek kali lah Bo. Pengen Bo berangkat. Amin. Terima kasih Bo. Mahal itu. Kita ngomongin kue. Nggak ada ngomongin perdagangan di sini. Mau ngejual kamu gitu. Ngejual kamu juga apa untungnya? No. Ya, 7 Desember. Di atas 7 Desember kita nggak ada ngomongin Bu, biar ke sana biar kita ngambil. Nih, ini masih ngomongin PC nih. Si PC digeruduk, nggak mungkin dia digeruduk Bu. Iyalah. Jadi nggak ada. Nih, ini siapa ini? Edi sama siapa gitu. Ya. Nih, langsung di sini nggak ada yang dihapus chat di antara ini kan? Atau Iya, nggak teleponan kita di sini kan? Nggak ada kan? Ya. Nih, WA-nya ini juga tentang apa? Tentang merespon ini. Ini nih. Ya. Nih. Terlempar. Iya, karena kalian diam aja itu harus ini populer gitu biar enggak ini. Harusnya jangan digedein dulu tadi. Ini kembalikan dulu ke spot. Itu tadi kan itu pasti di ini teman-teman. Tunggu ke Bennett ya. Iya, pasti mereka di bawah. Kalian tuh diam aja. Ini kan style TikTok teman-teman. Ini bukan Facebook sama Instagram. Aduh. Ganti lagi akun, Dek. Aduh, ampun. Ini siapa nih yang naik ini? Apakah ini Elia? Oke. Udah. Elia Miron 2 ini. Oke ya, teman-teman sorry ya. Iya. Pelan-pelan dulu, Dek. Pelan-pelan. Ya. Kalian itu populer itu penting. Ini kita ini Karena menunjukkan tadi data-data. itu apa? Foto itu Kak, foto. Iya, yang betul. Di situ. Iya. Iya, kita nggak usah tunjukin itu lagi ya. Iya. Lewatkan aja, Dek. Lewatkan, ya. Oke ya. Nah, kita lewatkan. Iya. Pokoknya jadi nggak ada ya kalau dia bilang kami mau jual dia. Aduh, ngapain sih jual dia ya? Betul. Sindikat. Yang disebut sindikat itu, teman-teman ya. Ini supaya terbantah Iya. ini. Iya. Oke, terus nah ini kita lihat chatku sama dia. Nah, karena Bu itu tadi tanggal 8 setelah dia udah sampai di Malaysia, Bu Iya. Bu Naka bilang, "Jangan live, Dek. Chat dia biar dia jangan live." Ku teleponlah dia. "Jangan live, end live nanti mereka tarik kau dari sana," aku bilang. Maksudnya gini loh, kalau kamu di negara orang, ikuti perintah orang negara itu. Kalau dia bilang kamu nggak live, jangan live dulu. Kan gitu kan, nggak susah Betul. toh. Betul, Ya kan? betul. Makanya aku bilang, nanti mereka tarik kau dari sana. Artinya biar kamu aman di situ dulu, jangan live dulu. Kamu tetap diam di situ. Kenapa Betul. Cuk? Katanya. Iya katanya. Bu Naka tadi telepon bilangin Agatha biar tidak live. Karena kasusmu buktinya akan dikumpulkan dan bisa ditarik dari sana nanti. Artinya dideportasi. Jadi Betul. takutnya dia ini dideportasi gitu kan. Iya. Nah, Benar. lalu nih ini tagihan kita punya apa ini apartemen ya. Ntar.
Iya. Iya. Nah, Jadi tidak ada di situ sindikat ya, ini teman-teman. Nggak ada. nggak ada. Ini untuk IPL ya, kita bagi-bagi gitu hingga Desember. Ya Iya. udah bayarlah, yaitu dibagi untuk 2 orang. Bayarkan dulu pakai duitmu, ntar aku TF katanya. Oke. Nah, 18 pulang kan atau lanjut? Aku bilang enggak, nanti Roma ambil barangku. Aku tahun depan nggak di situ lagi katanya. Jadi aku tahun depan nggak akan di apartemen itu lagi katanya. Oke. Kapan rencananya? Harus atur jadwal. Aku di WA. Nah, WA lah ini, telepon ini tahu nggak teleponan apa teman-teman? Jadi teleponan ini dia itu menuduh saya bersekongkol dengan orang Katolik untuk menjual dia ke Malaysia. Karena apa? Karena dia dapat bukti dari si Michael. Buktinya apa dari si Michael nih? Saya tunjukin chat saya dengan si Michael. Michael tuh orang GOI, orang Ortodoks ya. Nih. Ya. Ini si Michael ya. Ini ya Michael ya. Michael. Kenapa? Jawab dulu pertanyaanku di TikTok itu. Aku bilang, bukan aku yang ada di grup itu dapat kiriman dari orang. Jadi intinya apa? Yang pertama, jadi mereka ini dapat suatu chat dari suatu grup yang mengatakan isinya begini. Mereka mau, yang diduga grup itu grup orang Katolik ya. Nah, isi chat grup itu kira-kira begini. Mereka mau buat GOI Raib dari Indo. Dugaannya begitu. Terus ini, yang kedua ini yang aku bingung nih. Mau buat Elia Miron sebagai alat untuk melaporkan Agatha. Nah, yang melaporkan Agatha kemarin mereka, yang melaporkan domba cerai mereka, yang mencepuin beberapa dari mereka. Jadi berdasarkan bukti, berdasarkan chat dari grup orang Katolik ini, yang isinya mereka mengatakan mau menggunakan saya untuk melaporkan Agatha, si Agatha ini mengira bahwa saya sudah bekerja sama dengan mereka untuk menjual dia. Nah, inilah isi telepon itu. Jadi dia ini penuh dengan asumsi teman-teman. Nih, Betul. apa ini? Ini isi telepon itu salah kirim, oke? Nah, ini video kapan? Itu sama Nandar gitu ya. Nih, bentar ya. Di mana? Aku bilang. Katanya sudah check out dari hotel ini tanggal 13. Udah, itu Bonaka cariin kau entah kemana. Minimal pamit kalau keluar. Jadi dia ini dari hotel itu tiba-tiba keluar. Saya nggak tahu kenapa ya. Nggak apa-apa, biar mereka tahu. Aman gue di Thailand katanya. Dia bilang dia di Thailand. Oke, jangan bilang nggak apa-apa. Ini tentang etika. Bukan masalah nggak aman Mulan. I know you aman di sana. Tapi seenggaknya bilang terima kasih sama mereka. Aku bilang. Pergi-pergi kamu nggak ngabarin siapa yang nggak panik. Ya takutlah ya kan kita. Dia di sana tiba-tiba dia diapain orang. Padahal kita yang tahu dia ke sana gitu kan. Telepon bau naka katanya. Telepon bau itu kalau nggak nanti bahaya kamu. Apa sih katanya? Seenggaknya kasih tahu alasan kenapa pergi dari sana tanpa pamit. Aku bilang, udah. Jangan bilang apa sih kau yang salah pergi nggak pamit, nggak menghargai kamu sama mereka. Aku bilang, udah pamit cuma telat nggak usah panjang. Di mana-mana pamit dulu baru melangkah, bukan lari gitu aja biar orang yang udah habiskan waktu dan tenaganya merasa dihargai. Enggaknya kau dikejar di Malaysia sana, aku bilang. Ditangkap pun gak apalah suka kalian. Kalaupun kau ditangkap itu salahmu, aku bilang. Kita udah berusaha malah kau buat putusan sendiri. Dia ketawa, makasih ya katanya. Lain kali hargai orang lain ya. Everyone has no mindset like you. Jangan anggap sampah perbuatan baik orang lain, gak baik. Makasih udah kenalin gua, makasih banyak dari lu gua kenal dari lu. Jadi dia merasa dengan keadaannya di sana itu, semua masalah dia ini aku itu berasal dari aku. Betul. Iya sama-sama. Terus aku tanya gini, lu di Bali ya? Ini aku masih chat dia nih. Lu di Bali ya? Walaupun di sana tetap hati-hati ya, jaga jarak. Bali bukan tempat safety karena KC kemarin ditangkap di sana. Silakan online tapi tetap kalem, kasus belum beres, be wise and stay on. Jadi ketika dia gitu pun aku masih tetap perhatikan dia nih begini nih. Biar tetap hati-hati. Di Thailand gua, dimanapun kamu tetap jaga sikapmu. Kasus belum selesai, soon will be informed kalau ada perkembangan. Bisa tolong nggak katanya? Apa? Yang buat apart yang gua udah bayarin ke gua dulu. Gua butuh tinggal di sini. Jadi dia minta uang lagi, uang apartemen yang dibayar. Ini untuk informasi teman-teman ya. Apartemen itu kurang lebih 30-35 juta. Dia cuma bayar 9 juta. Sisanya 20 juta itu dari aku. 5 jutanya itu dari ada ibu-ibu yang kenal kami berdua, ya.
Nah, kalau dia bilang aku tuh untuk jual dia, ngapain aku ngabisin uang untuk kamu gitu loh. Ngapain? Ya, Iya. nih. Yang buat apa udah dibayarin, kasih aja ke aku ya 7 juta, kasih ke aku, kembalikan katanya. Kalau itu aku nggak bisa kasih, duitku tinggal 1 juta. Karena waktu itu memang duitku nggak ada teman-teman ya. Lainnya udah masuk ke deposito, aku bilang. Gue kemarin udah tekor ke Malaysia abis tiket PP. Berarti dia yang pesan tiket kan? Karena dia yang bilang gue kemarin udah tekor habis, iya kan? Betul. Nah, Jangan dia bilang aku yang pesan tiketnya. Ulang lagi deh, ulang lagi. Gua kemarin udah tekor ke Malaysia abis tiket PP. Dibilang gitu. Iya. Kan lu dapat banyak pelayanan. Lah, jadi dia nuntut aku untuk kembalikan uang dia itu. Dari duit pelayananku. Dia pikir aku melayani itu karena mau cari duit kah? Ya, tolong dong. Misal gue ke Malaysia. Aku juga bakal ninggalin tempat ini, apartemen kami. Karena sudah didetek, kata teman cyber. Jadi apartemen kami itu sudah dideteksi sama teman cyber, teman-teman. Nah, tapi nanti gue coba sewain ke siapa mau, siapa tahu bisa diganti. Ya lu sewain aja. Ya rencanaku gitu. Jadi aku sama dia itu nggak mau lagi tinggal di apartemen itu karena udah huru-hara lah gitu loh. Iya. Kan lu kasih sama Pak Her gitu. Si Naka itu malah dapat $700 kemarin dari donatur kan katanya. Doain aja gue banyak duit, nanti gue kasih samamu ya, aku bilang gitu. Uang yang didonasi ke gue kan masuk ke rekeningnya dia. Gue butuh sekarang katanya. 15 juta ada itu, tapi lu kenapa lu tolak? Bukan gak dikasih samamu itu, tapi dicicil dikasih ini biar gak habis. Jadi teman-teman, duit donasi yang dikasih ke Bonaka itu bukan ditahan Bonaka, tetapi dicicil dikasih sama dia biar dia bisa lebih lama di sana. Karena kita belum tahu pasti berapa lama dia dicari-cari untuk bertahan di sana. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Setuju untuk itu. Setuju. Ya. Iya, jadi kenapa uang itu nggak dikasih sama dia langsung semuanya? Karena ini nih, bukan nggak dikasih samamu itu semua, tapi dicicil dikasihnya biar nggak habis. Ku bilang, dikasih siapa? Emang gua apain katanya gitu. 500 euro itu 10 juta, $200 itu 3 juta, hampir 15 kan? Cuma Bonaka nyicil samamu biar nggak habis langsung. Kamu langsung negative thinking, ku bilang sama dia. Iya. Dicicil bukan artinya gua nggak makan kan katanya. Katanya 200 ringgit per 2 hari kan. Jadi dia udah dikasih 200 ringgit per 2 hari. Terus gini, mikir aja dikasih 500 ringgit buat bayar hotel. Emang gua nggak bisa lagi beli kebutuhan mandi gua. Yuk jangan terlalu pelit, aku bilang gitu. Karena sebelumnya dia ngomong sama Bonaka dia itu dapat 20 juta. Lu dapat 20 juta dari Paduka Rudal sebelum berangkat kan, lu bilang gitu ke Bonaka, aku bilang. Gue cuma makan sama bayar hotel. Masa nggak bisa pakai dulu uang yang ada sama kamu? Masa kamu nggak bisa pakai dulu gitu kan, maksudku? Iya, gitu. betul. Karena dia bilang ke Bonaka dia dapat duit dari seseorang gitu. Mikir aja lah, dari Selasa ke Kamis dia emang koordinasi sama gue gitu, nyicil kasih. Kan bisa kamu tanya ke dia, aku bilang. Kalaupun Bonaka itu nggak kasih semua, tanya ke Bonaka itu kenapa nggak dikasih semua. Gue bilang gitu sama dia. Jadi nggak ada masalah dengan aku, dengan duit itu aku nggak sentuh uang teman-teman. Aku masalah duit, meskipun aku miskin ya, aku tuh nggak kemarau sama uang, ya. Nah, dia itu udah kenal sama aku, dia tuh nggak jahat, ingat dia nggak jahat, aku bilang. Nah, dia telepon lain, dia ngomong ya. Terus aku bilang, lah. Kan lu yang bilang ke Bonaka dapat, jadi dia bilang gini, lah itu kan duit yang ku dapat dari donatur 20 juta itu kan urusanku, kalau kalian mau niat bantu, ya kasih aja lah semua duitnya, gitu maksudnya dia. Terus aku bilang gini, kan kamu yang bilang ke Bonaka dapat segitu, gua nggak ngurusin duit lu. Jadi sebelum dia berangkat, dia bilang ke Bonaka kalau dia dapat duit 20 juta. Nah artinya gini loh, dia kan punya uang di sana. Kalaupun Bonaka nggak kasih semuanya dulu karena dicicil untuk kebutuhan dia punya apartemen, masa untuk makan dia nggak bisa keluarin uangnya sendiri gitu loh, maksudnya. Nah, aku bilang, kamu yang bilang ke Bonaka dapat segitu, aku nggak ngurusin duitmu, nggak dapat segitu belum tentu berangkat. Nah, ini pesan dari Bonaka ke dia. Sorry, uang tersebut sudah akan dibagikan membelikan kue Natal untuk orang lain. Jadi ini karena dia udah lari dari tempat itu. Maka uang
yang dipegang Bonaka itu, kata Bonaka itu udah akan dibagikan ke orang-orang lain dengan diskusinya dengan si donatur itu. Kalau saya sekarang, kalau kamu tidak call saya akan live-kan ke nih. Ini chatnya dia sama Bonaka ya. Ini nomornya ya teman-teman ya. Kamu di mana, Dek? Bonaka tanya dia. Janganlah buat macam ini sama Bow. Kamu bikin orang stres aja, pergi tanpa bilang-bilang. Bow kan masih capek. Rencananya Bow samperin kamu hari ini, tiba-tiba kamu menghilang tanpa pamit. Jadi dia ini tanpa pamit sama Bow itu keluar dari sana. Bayangin teman-teman. Ya. Aku di Thailand katanya. Aku sama temanku Bow, makasih ya. Bow itu marah dong. Kalau kamu tidak call saya akan live-kan di PC The King. Karena kamu sudah memfitnah saya bilang sama semua kamu tidak dikasih makan. Jadi dia ini memfitnah Bow itu nggak dikasih makan katanya. Padahal Bow itu bilang gini. Dia ada live makan daging babi atau apa kalau nggak salah itu. Ntar ya. Iya, mie babi. Mie babi. Kan itu kan kan Prof Meta juga kan marah ke klarifikasi karena dia ke si Bunda Naka itu klarifikasi kan, dan memang ada videonya, ada itunya, gitu loh. Memang luar biasa. Iya. Nih. Waduh. Luar biasa teman-teman ya, penipuannya ya teman-teman ya. Masih percaya kalian? Nah ini Nih, si Tobias karena ini dia live hari itu ini. kan, nih kan, Iya. nah, karena dia live itu kan waktu itu kan dilarang live. Ini Ceko sama Bonaka aku flashback ke belakang ya. Lihatlah Bow lalap dia live, padahal udah kusuruh. Gimana itu? Aku bilang. Jadi si Agatha ini udah dikasih tahu sama Bonaka, jangan live. Aku udah bilang dia nge-live, tapi dia masih tetap live. Jadi jugul memang dia ini, jugul. Nah, terus ini Bonaka ini chatting sama dia. Dah berani on cam berarti dah aman lah anak ini. Kenapa Pak? Ini nggak tahu aku chattingan ini sama siapa, sama Jimmy apa siapa ini nggak tahu. Dah berani on cam berarti dah aman lah ini. Kenapa Pak? Ini Agatha sudah aman seperti sudah bisa on cam lagi. Emang dia on cam dari kemarin bahkan sempat nyanyi bareng dengan saya Pak. Oke, ya live kok Bu gitu. Hati-hati ya Dek, lagi ada yang memantai livemu. Yang penting nyanyi-nyanyi aja ya. Ini pesannya Bonaka ke Agatha. Oke, kamu tetap hati-hati. Jangan sembarangan gitulah. Sukanya aja lah Bow, aku bilang. Gimana dia lah. Ya, Islam makin panas, dia ditarik paksa masuk Indo langsung ditangkap. Habislah aku bilang. Karena nggak bisa dibilangin, ya. Terus terpaksa lah Bow hapus dada bere katanya. Bow ini bilang. Jadi aku sama Bow ini sabar-sabar aja sama dia ini. Terpaksa lah Bow hapus dada bere. Sudah nggak tahu Bow mau bilang apa. Om bilang nyanyi nggak apa-apa sementara ini tidak usah bahasa agama. Iya Bow. Makasih ya bereku. Tadi sudah Bow kirim omongan orang Katolik yang lagi nggak senang pada dia. Oke Bow. Kalau dia mau nyanyi-nyanyi aja atau membacakan firman Tuhan Om nggak masalah. Kasian juga dia dibungkam aja dalam kamar. Bow belum dapat lagi apartemen yang murah untuk dia. Jadi Bow ini teman-teman yang di Malaysia ini itu nggak pernah mau ngambil duitnya. Itu dicicil untuk lagi cari apartemen biar dia bisa tinggal di sana. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Jadi uang itu donasi yang dikasih sama si Bonaka ini, itu Bonaka itu gunakan untuk memberi, untuk mencari apartemen yang murah dan bisa lebih lama. Makanya nggak langsung dikasih ke dia semua. Karena kalau dikasih ke dia semua kan dia nggak tahu Malaysia, nggak tahu dia cari apartemen kan. Makanya ditahan dulu sama Bonaka. Gitu loh. Ya. Belum dapat lagi apartemen yang murah untuk dia. Lagi pula Bow masih urusin tamu-tamu nih. Oke Bow, jaga dia di sana ya Bow, biar nggak liar banget. Nanti takut ditangkap di sana. Jadi kalau dia bilang aku mau jual dia di sana, ini chat ini loh. Iya. Aku perhatikan banget loh dia di sana. Aku bilang jaga dia di sana ya Bow, biar nggak liar dia di sana. Nanti takut ditangkap dia di sana. Dia sindikat, dia bilang Elia ini sindikat. Ini. Ngapain aku jual kamu? Woi. Aku enggak ada kepentingan. Ya. Iya. Makanya jahat sebenarnya. Makanya nih, sudah dari semalam terpaksa MNM panik atau karena Bow suka dedekan kalau bahas hujat saling menghujat. Iya Bow. Nah, baca aja ya Bere. Bow sudah jadi ini chatnya dia sama Agatha ya. Baca aja ya Bere katanya. Bow sudah ingatkan kok. Kalau dapat nanti yang lumayan harganya saya pindahkan dek Umul. Kami manggilnya Umul Mulan nama samaran lah ya.
Kami pindahkan Iya. Dik Umul ke arah sana. Karena di sana banyak Cina dibanding Melayu. Jadi dia bisa jalan-jalan sementara Bow menyelesaikan hal keluarga Om ini dulu bere. Oke Bow. Semua mahal HTL dan apartemen bere. Karena mau Natal banyak permintaan katanya. Kalau berkenan kita minta bantuan donasi dari teman-teman yang lain untuk meringankan beban untuk biaya-biaya lain bere. Nanti kalau urusan Bow selesai kecil ya. Nih, ini dia tunjukkan buktinya apartemen di sana. 958 Malaysian ringgit ya. Sementara inilah yang termurah untuk 9 hari bere. Mahal ya Bow, aku bilang. Oke Bow, siap. Iya. Mantap Bow. Dia pun gak baca WA saya katanya. Digijang, aku bilang, digijang nih rohalnya nih. Dia udah tahu kesusahan malah jogal kepala batu, aku bilang. Kita yang bantu doakan. Nah, ini chatnya dia sama Bow itu. Aku check-in sehari lah di sini ya Bow. Di sini aku nggak bisa sampai berhari daripada pindah-pindah. Gimana menurut Bow? Mau ke toilet aku nggak bisa. Oke lah, kalau nggak bisa nunggu terserah kamu dek. Bow memang memakan waktu untuk semuanya ini. Jadi ini urusan dia lah sama Bow itu ya. Jadi dia mau pindah, dia bilang dia mau pindah gitu ya. Terus lagi telepon dia bilang ke Bow, aku lagi telepon sama Romo, bentar ya Bow, baik dek nggak apa-apa. Ambillah kamar itu kembali, istirahatlah. Ini masih baik-baik aja nih sama mereka nih. Bow masih bikin hal yang dia di rumah dulu. Apartemen yang di KL nggak jadi lah ya. Bow nanti mau belanja barang-barang dapur dulu ya. Kalau begitu, kalau kamu mau Bow belikan roti dan telur, nanti Bow belikan. Oke, jaga diri baik-baik ya. Kalau live juga hati-hati. Oke Bow. Tidak usah dikasih tahu Bow sharing ini ya, Amang. Kita aja yang tahu nanti nangis-nangis. Nah. Terus ini dia di Malaysia nih, si Bow. Enggak Bun, aku mau ke gym abis ini. Jadi dia ke gym, terus mau beli kartu. Bow tidak pakai iPhone, gimana itu? Katanya mau beli nomor untuk HP. Beliin lah Bow katanya. Nanti aku aktifin. Tapi kalau repot nggak usah ya sayangku. Nanti gimana mau potong kartunya? Kata setiap hari beda. Nanti nggak bisa dipakai apa model iPhone. Nah inilah ya. Kalau nggak bisa nanti jangan salahkan Bow. Apa ini Bow tentang WoW? Nah ini aku lagi konser ya waktu itu. Nah kembali nih ke chatnya dia nih ya. Nih. Aduh mana nih? Oh ini udah yang terakhir ya. Nih ini dia udah keluar. Aku waktu itu lagi di Israel ya. Ini udah keluar dari apartemen. Nah terus dia bilang, karena dia duluan berangkat ke Malaysia daripada aku berangkat ke Israel. Besok kunci taruh di mailbox ya. Romo besok ambil barang-barangku katanya. Kunci ada di mailbox kan, soalnya Romo mobil motor. Oke, aku bilang. Itu wifi udah dibayar sampai kapan? Boleh bagikan bukti sampai 2 bulan. Nah ini ada laporan mengenai dia lagi. Aku kirim ke dia tapi dia udah blok kayaknya. Nah ini di akun yang satu lagi nih ya. Di HP dia yang satu lagi. Iya. Ngeri ya. Jejak digital tidak bisa berbohong ya. Makanya jangan asal bacot ya. Sebelum bacot berpikir dulu. Ini moncong terus saja jual kesedihan. Lanjut. Jadi teman-teman, udah selesai ya sampai di situ ya. Karena chatnya memang sampai di situ doang nih ya. Sampai permohonan udah nggak ada lagi. Nah, sekarang masalah paspor. Sekarang kita lihat chatku dengan Bonaka. Ada nggak aku kasih dia paspornya si ke Bonaka? Ini penyimpanannya. Nggak ada. Nih di media ini ada apa? Ada foto paspor nggak di sini? No. Nih, aku pelanin. Ini apartemen. Ini aku lagi Perjamuan Kudus. Ini nasi kotak. Mana lagi? Ini fotoku. Mana lagi? Ini nggak ada ya. Oke, dengan Bow itu nggak ada ya. Nah, Tapi sekarang gini deh. Tadi sepanjang itu juga nggak ada kok. Nggak ada paspor apa segala macam. Chattingan ada, biasa memang doang. nggak ada, Kak. Nggak ada. Karena aku bingung, dia bilang aku megang paspor dia tuh aku bingung. Nah sekarang chatnya aku sama dia, nih sama dia. Ada nggak ada foto paspor di sini nih sama Agatha? Nggak ada. Ini waktu itu kita ke Bandung ya. Ini lihat dulu, ini sama dia malah Metatron ini ya. Waktu itu dia tunggu dulu lagi deh. main-main. Kata dia kan jangan percaya si Metatron. Saya tidak kenal dia tidak tahu siapa. Kok itu? Tunggu fotonya tadi tuh. Tunggu. Penting itu. Yang Metatron tadi itu. Coba. Ya ini waktu itu dia di Jogja main. Ya. Itu Terus teman-teman. itu lain hal lah ya. Terus ini kami foto-foto. Ini foto lama-lama kami lah ya. Terus ini kemarin ada berkat aku transfer ke dia. Terus ini juga bukti transfer ke dia. Ini semua bukti transfer nih ke dia. Ini juga transfer. Jadi aku itu
nggak pelit-pelit banget Nggak ada jadi orang. paspor. Kalau aku, karena aku tahu rasanya jadi orang susah itu gimana. Nah, ini dari akun yang Apeang tadi. Ini juga nggak ada nih. Ini semua bukti. Ini XL-nya tadi, ini tiketnya tadi, ini hotspotnya dia, sama mana lagi nih? Sama ini gate pesawat. Ini bukti ini surat kepolisian ya. Nah, sekarang sama Lay Metatron. Kita cek ya. Lay Metatron. Iya. Mantap Nih, ini teman-teman. Ini Lay bukti ya, Metatron. bukti. Ada nggak chatku ama nih? Ini 13 Desember 2024. Jelas ya, nggak ada yang dihapus di sini ya. Nih. Iya. Shalom Lay. Ini dengan Elia. Apa Lay tahu kemana Agatha pergi dari Malaysia? Karena dia pergi tanpa pamit sama Bu itu. Lay Metatron nggak balas waktu itu karena mungkin sibuk atau apa. Nih. Nggak ada nih kasih paspor nih. Nih, ini ya. Lalu si Faslab. Nih, di akun-akun yang satu lagi. Iya. Mantap, mantap. Berdasarkan bukti teman-teman ya. Berdasarkan bukti. Nih ya, si Paslav ya. Ini aku Iya. ini nggak ada nomornya ya guys ya. Aku karena privasi itu nomornya dia. Iya. Nah ini nih Faslav nih. Dia minta kontaknya Agatha. Ini aku kasih Apeang, Mulan, Agatha. Ini kemarin dia kasih aku parfum. Ini lagi foto mobilnya dia. Ini nggak ada nih. Udah, kita nggak ada ngomongin Iya. paspor di sini, paspor. Nih, Iya, betul. nih. Sampai karena kagetnya aku dia ngomong gitu, aku sampai tanya apa tadi sama Bonaka. Aku tanya gini loh. Nih ya, mana nih Bonaka? Iya. Aku Papi tanya Top gitu. ya. Mana lagi? Pak Tobias ya, Pak Tobias karena Nih. berkat Anda dapat di situ ya. Bo, aku bilang gini, Bo, aku tanya Bonaka. Apakah Bo ada share paspor Agatha ke Metatron? Apakah pernah? Setahu Bo cuma kirim apa yang ada chattingan yang di WA. Chattingan apa yang Bo kirim ke dia, aku bilang. Aku nggak pernah punya paspor Agatha. Karena si Agatha sudah membohongi kami dan kami nggak mau tahu apa yang ada di WA itu. Bo punya screenshot nggak WA sama Metatron? Setahu kita cuma mau membantu hal yang dia datang ke KL. Itu aja. Bentar pakai WA satu lagi, aku lagi live. Oke, ini chat terakhir teman-teman. Ya. Jadi dari semuanya yang sudah ditunjukkan ini, kalau dia bilang yang pertama, kalau dia bilang saya itu sindikat untuk menjual dia, kalian lihat sendiri tadi chattinganku memohon-mohon sama Bow itu biar dia tetap aman di sana. Iya. Masalah uang yang dia katakan, aku nggak ada menyentuh uang apapun, itu dia sama Bonaka. Tapi aku tahu posisi Bonaka. Bonaka waktu itu dapat uang itu untuk cari apartemen. Tadi kalian lihat dulu. Tadi kalian Betul, lihat kan betul. apartemennya, bukti apartemennya, berapa dananya yang masuk. Iya. Itu kalian lihat teman-teman. Ya. Betul, Jadi- betul. Jadi kalau dia bilang saya nih sindikat untuk menjual dia, ya astaga, sayang kali loh aku sama dia itu sebenarnya. Tadi kalian lihat itu chat-chatku itu sama mereka. Apa? Dia di bandara aja ku ingatin, kamu harus begini, kamu pakai ini. Uang Thailandku itu ku kasih semua sama dia, biar dia bisa pakai di Malaysia. Nggak mikir-mikir. Karena aku tahu senasib sama dia. Maksudnya senasib dalam artian ya apologet gitu loh, susah gitu loh. Tahu aku rasanya gimana. Jadi kalau dia bilang saya jahat, ya mungkin memang saya jahat di hadapan Tuhan tuh. Saya jahat, saya banyak dosa saya. Cuma kalau masalah untuk kasus yang ini tuh saya nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa sampai sama Bunda Fadila itu. Aku teleponan ya. Bunda kok bisa dia yang nuduh aku itu bekerja sama orang Katolik untuk jeblosin dia ke penjara. Jadi dia dapat chat dari siapa gitu, dari grup orang Katolik gitu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga orang Katolik mana ya. Katanya gimana cara kita nangkap Agatha? Terus ada anggotanya bilang, ayo kita pakai Elia aja gitu loh. Padahal aku nggak tahu itu grup apa itu. Grup Itu. apa? Betul. Grup siluman. Aku pun nggak tahu. Tadi kan kalian udah lihat buktinya sama si Michael tadi yang aku chattingan tadi kan dari grup itu kan. Iya. Karena aku nggak gabung di grup itu, makanya aku tanya si Michael, apa maksud? Jawab dulu pertanyaanku yang TikTok itu. Karena aku nanya ke dia ke TikTok. Waktu dia live di TikTok aku tanya,
itu chat dari grup mana? Aku tanya, dia langsung di WA. Pokoknya intinya begini, kata si Michael tadi gitu. Iya. Nggak ada. Dan aku bilang sama Romo Daniel ya. Aku Iya. bilang ke Romo Daniel, Romo nasehatin dong Agatha. Dia jangan nuduh saya tanpa bukti. Dia bilang saya nyebarin paspornya. Saya pegang paspornya, dia pun nggak punya. Foto KTP-nya pun nggak punya. Tadi kalian lihat semua chatku dengan 4 Iya. orang. Dengan dia, dengan Agatha sendiri, dengan si Paslav, dengan Lai Metatron, tidak ada foto paspor ataupun foto KTP. Dan Iya, tidak ada chat yang dihapus. Iya. Jadi nggak tahu lah ya. Jadi berbenarlah. Maksudnya jangan suka nuduh sembarangan kalau kita belum tahu seperti yang benar seperti apa gitu loh. Aku nggak sejahat itu sama kamu. Nih saya tunjukin ya bukti chat saya sama TikTok ya. Sekalipun kita udah pisah, aku udah pisah sama dia. Nih ya, aku tunjukin lah teman-teman ya. Iya. Sekalipun aku udah pisah sama dia, aku masih ada gak kirim dia sesuatu ya. Nih. Nih aku. Halo Agatha, ini ada berkat buat kamu. Tuhan lindungi dimanapun berada, semangat dalam Tuhan, melayani Tuhan mengasihi kita. Aku tahu dia nih salah paham sama aku, makanya aku nggak marah sama dia waktu itu. Nggak apa-apa kamu salah paham, mungkin keadaanmu lagi stres atau apa, nggak apa-apa. Tapi itu nggak membuat aku itu nggak peduli sama dia. Meskipun waktu itu kita udah renggang WA, udah blok-blokan, aku sampai chat dia dari sini loh, dari TikTok. Aku kirim dia berkat ke nomor rekening yang dia cantumin, ya. Tolong balikin uang apartemen aja katanya. Jadi dia minta uang apartemennya balik. Loh kamu cuma bayar nggak sampai 10 juta, aku 20 juta, cicikku yang kasih 10 juta. Itu yang bayar. Kamu minta uang yang kamu kasih lagi. Oh aku nggak tinggal di apartemen itu, kamu juga nggak tinggal di situ, sama-sama nggak tinggal kita di situ. Nah, dari kemarin ada bapak-bapak DM aku, bapak-bapak DM juga, TF buat aku lewat lu, tapi lu nggak kasih ke gua. Ini berkat dari siapa? Namanya siapa buktinya? Dia bilang, ada bapak kasih ke aku melalui kau, tapi kau nggak transfer ke aku katanya. Terus aku tanya, namanya siapa? Buktinya apa? Kalau ada buktinya kasih ke aku bilang. Orang dari gereja. Iya. Kalau ini gua nggak bisa kasih ke apartemen tadi. Nah, oh iya, jadi ada ternyata bapak-bapak yang kirim 700.000 untuk aku sama dia. Jadi hari itu juga aku TF 350. Udah ya, aku udah TF ya, Don ya, aku bilang makasih katanya. Sorry ya, aku nggak bisa kasih uang apartemen karena emang nggak bisa diambil lagi. Uang yang udah dibayar kan nggak bisa diambil lagi kak. Betul, nggak bisa, nggak ada itu aturannya dimanapun. Karena emang nggak bisa diambil lagi dan aku juga lagi banyak problem di finansial buat survive. Tapi kalau lu mau balik ke sini lagi nggak apa-apa, datang aja. Nanti kalau udah berakhir kontraknya, deposit yang punya lu gua balikin karena gua harus pindah juga. Aku bilang berdoa buat semuanya baik-baik aja ya. Pasti ada jalan buat kesulitan gua dan kesulitanmu juga. Tetap waspada dan sehat selalu dimanapun berada. Terus dia bilang aku lagi, kalau bisa nyicil lu ya dikit-dikit katanya. Nyicil lu ya katanya. Gue juga butuh uang katanya. Aku dibilang gini loh. Aku dibilang gini, terus dia bilang, lu bisa kalau bisa lu nyicil ya. Gue juga butuh duit katanya. Astaga. Betul, kita sama-sama butuh. Ntar kalau gue ada rezeki, gue lebih usahain. Gue bilang. Kalau ada nggak mau ya nggak mau kasih. Oke. Terus ini apa ini? Oke, ada yang sekolah, kalau mau sekolah atau mau berangkat ke Israel katanya mau dibayar mau nggak tahu lah, ngeri aku sama semua orang. Udah ya, jangan pernah menyerah. Ya ingat gua nggak akan mengkhianati ini aku bilang sama dia gini nih. Udah ya, jangan pernah menyerah ya. Ingat gua nggak akan pernah mengkhianati lu. Gua tahu lu dan ku tahu gua. Walaupun lu lihat gua baikan sama Bunda Fadil bukan berarti gua benci atau niat jahat sama lu. Di depan Tuhan gua nggak mau jahatin lu. Dan lu juga mungkin sadar Sarah dan nasihat Bunda Fadil yang dulu ke kita itu benar, tapi nggak apa-apa. Yang penting lu sehat selalu dan semangat dalam Tuhan. Doakan aku juga ya, aku bilang. Kalau mau berangkatin ke Israel emang sama siapa? Ini uang dari siapa? Jadi ada yang transfer dia uang, gua transfer dia lagi gitu loh. Daripada jalan-jalan ke Israel, mending kasih duitnya buat gua katanya. Gua butuh uang. Jadi ada orang yang mau berangkatin dia ke Israel. Tapi dia bilang gini, daripada jalan-jalan ke Israel, kasih duit aja lama aku katanya gitu. Lah apartemen lah itu uang gue balikin
kemarin Gebeli Gilbert 7 juta ada siapa aja nanti, apa ada WA gitu loh. Ini terakhir chat kita 21 Maret 2025. Udah sampai di situ teman-teman. Ya, jadi itulah semuanya yang bisa kalian. Jadi kalau kalau dia bilang nggak tahu lagi ya, saya harap kalian record itu. Ini adalah yang pertama dan yang terakhir bagi saya untuk klarifikasi yang begituan. Iya. Masalah saya sebarin paspor Agatha. Yang pertama saya nggak punya paspornya, saya nggak punya KTP-nya. Tadi semua bukti chat udah kelihatan antara saya, dia, saya, Bonaka, saya, Paslav, saya, Lai Metatron. Itu semua Anda semua udah lihat. Ya, jadi ya udahlah. Semuanya serahkan pada Tuhan. Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengampuni kita semua. Thank you ya. Kak Reda, Kak Abu Sofi, Kak Skala, semuanya teman-teman. Iya, thank you juga, Elia. Ya, terima kasih banyak. Silakan, Skala, silakan deh, silakan. Oke teman-teman, sebelum mungkin bentar lagi Elia turun ya teman-teman. Jadi kesimpulan fix ya, itu bisa dipatahkan. Tidak pernah satu Elia menyebarkan data pribadinya dalam bentuk paspor atau KTP. Satu. Kedua, tentang jual menjual. Orang Kristen adalah seperti ini, ada sindikat, itu dipatahkan juga ya teman-teman ya. Yang ketiga, ada dia bilang bermil-mil jalan karena tidak makan, itu juga dipatahkan tadi ya teman-teman ya. Yang keempat, kalau dibilang Elia selama ini dianggapnya sebagai adik, Elia pun menganggap dia sebagai kakak, saudara, seiman dalam Kristus baik yang sangat dikasihi karena dia membantu semampunya. Yang kelima teman-teman, mulai hari ini berhenti kalian bertanya kepada Elia kembali. Ini ada recordnya ya. Biarkanlah teman-teman kita yang mau berapologet, apalagi anak-anak muda, kita support mereka dengan tidak menjadi batu sandungan bertanya A, B, C yang nggak penting. Jadi orang-orang seperti ini yang harus kita dukung pelayanannya. Dan buat teman-teman, buat ya dengan segala kerendahan hati ya teman-teman di sini ya, bahwasanya kalaupun ada rumor seperti ini, nih si Elia menjual saya nih, jangan pernah percaya kepada mulut kalian yang melanjutkan ya. Kalau sudah pernah kebohongan terjadi di situ, tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Nggak usah ditanya-tanya, terus kalian nggak usah jadi provokator bertanya. Yang sudah tahu, ini Elia sudah klarifikasi, kalian sudah dengar dengan jelas, kalian sudah baca sendiri datanya. Jangan jadi provokator, bertanya lagi sama si Elia nanti. Ya, rusaklah kekristenan seperti itu. Yang harus kita berantas di sini, orang-orang yang memanfaatkan si Elia. Contoh, ada beberapa orang yang dengan mengatasnamakan Elia, penderitaannya di yang waktu lalu meminta dana kepada orang lain. Nah itu yang harus kita bersihkan mulai hari ini. Ya begitu aja, makasih ya Elia. Terus support kekristenan, jangan juga pesimis bahwasanya orang-orang seperti itu adakah pertobatan, kita berdoa untuk mereka. Gitu, lanjut Kak. Iya. Di situ semua karena memang begini teman-teman ya. Kalau hanya tadinya juga kalau misalnya Elia naik hanya untuk berbicara, aku waktu itu Kak tidak ada begini Kak Reda. Aku hanya kalau hanya modal berbicara ya, itu tidak akan bisa pernah saya izinkan di room saya teman-teman. Ya, tidak. Tapi karena ini sudah menyangkut data yang autentik, makanya saya bilang bukti jejak digital itu teman-teman ya tidak akan pernah itu dihapus seperti membalik telapak tangan teman-teman, tidak akan pernah bisa. Nah ini semua punya bukti ya teman-teman, jadi bukan omon-omon ya. Jadi untuk orang Kristen yang masih, kami di sini teman-teman sebagai room pemerhati, bukan berarti kami itu hanya memperhatikan si A, si B, si C, bukan. Kami di sini banyak kekecewaan terhadap apologet ya, berawal dari penipuan yang dilakukan si Gajang Yingi, si Iskariot ya. Di situ kami hadir. Kenapa hadir?
teman-teman Sofia herder. Oh, Abi Saipudin, ya. Disitulah saya hadir, ya. Di situ hadir room ini, teman-teman, ya. Bukan berarti saya mau hadir di sini untuk pansos, cari viewers, ya, cari paus. Sorry, teman-teman. Makanan saya itu expired di rumah, teman-teman. Sorry, ya. Kesini-sini, teman-teman. Dari awal saya buka room, saya melarang. Rose-rose aja udah mau kugigit orang waktu itu. Ya. Kesini-sini orang semua mentraining saya lah. Ini tante itu harus ada, harus diizinkan. Nah terus pencet nanti ini ada di situ WL supaya room tante itu, karena ini room harus dibesarkan. Room ini harus dibesarkan, tante. Datang lagi si A si B itu berbagi WhatsApp, bertelepon. Ini room harus dibesarkan, Kareda. Ini room luar biasa, Kareda. Ini room begitu, teman-teman. Bukan dibilang saya gembel mencari ini untuk donasi. Sekarang terbantahkan, ya, semua omongan-omongan bahwa semua orang-orang yang di luar negeri sindikat. Kenapa tadi dia harus ke luar negeri, teman-teman? Ke Malaysia. Benar-benar dia dilaporkan. Siapa yang melapor? Emang Katolik, Ortodok, Protestan? Hah? Kan itu umat sebelah. Itulah yang kami perjuangkan di luar negeri di sini, teman-teman, supaya hukum-hukum itu, ya, ke depannya, ya, tidak tajam ke minoritas dan tumpul ke mayoritas. Itu yang kami perjuangkan di sini. Kenapa kami dituduh jadi sindikat? Ya, apapun program, apapun progres yang sudah saya lakukan dan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan, kalian kira aku di sini berkuar-kuar bacot-bacot doang? No, saya juga ikut mengocek dari kantong saya sendiri. Oh, bukan seperti orang lain, ya kan? Telepon sana, telepon sini, tidak pernah mengeluarkan apa-apa, ya kan? Ya, bisa saya seperti itu, teman-teman. Karena apa? Viewer saja sudah ini, follower saya sudah belasan ribu. Bisa, teman-teman. Banyak juga orang yang menawarkan itu, ya. Sekali, dua kali. Tetapi kesini, teman-teman, banyak orang yang langsung duduk bareng bersama saya, bersinergi, bergandengan tangan. Kenapa? Karena ini demi masa depan kekristenan itu. Bagi orang-orang yang menjadi batu sandungan untuk penginjilan, ya kami memang terdepan untuk menyikati itu, teman-teman. Ya? Jadi jangan dibilang, oh iya saya memang room si Sophia Tuli itu memang hebat, itu room memberkati saya. Kalau ada seseorang mengikrarkan seperti itu, bernarasi seperti itu, bullshit. Di situ kalau ada orang bernarasi, oh itu pengajaran si Elia itu luar biasa, dari roomnya si Elia itu saya diberkati. Bullshit, kamu itu iblis. Kalau ada mulut yang berbicara berstatement seperti itu, iblis, ya, maka ibu bapakmu itu berarti kamu itu tidak berdasarkan, tidak ada nasihat dari orang tua, ataupun benar-benar kamu mengenal Tuhan Yesus yang benar-benar kamu bikin jadi panutan di dalam hidupmu. Kalau saya bilang, oh iya dari roomnya si Abi Saipudin Ibrahim itu saya diberkati, bullshit, kamu itu bukan orang Kristen yang benar. Tetapi kamu datang untuk mengadu domba menjadi, ya, huru hara di kekristenan itu, ya. Kamu berbicara seperti itu sudah menuhankan si seseorang, ya. Jadi di sini kita harus tetap, ya, kita di sini orang Kristen, tidak ada denom A, B, C, tidak ada. Denom itu udah belasan ribu sekarang ini, ya, udah ribuan, ya, sudah tidak bisa dihitung, ya. Jadi marilah kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap di tengah, ya. Kenapa kalian bilang saya ini menuhankan si Edis, saya dikoordinasi oleh si Edis? Hah? Kenapa dibilang seperti itu dari dulu, ya kan? Sampai sekarang masih herdernya si Edis, itu anjingnya si Edis. Itu anjing si Edis. Kenapa seperti itu? Ya, yang saya bantu anak Batak, kenapa nggak kalian bahas? Tersadarkan juga saya bantu, kenapa itu nggak kalian bahas? Si Metatron juga saya rekomendasikan ke ini, kenapa nggak kalian bahas? Hah? Berarti siapa itu Sureda Marbun? Tidak mengenal suku, ras itu, bahasa apapun, bangsa apapun itu, saya tidak mengenal. Saya hadir untuk kekristenan. Ya,
Kenapa kalian? Ya, ada pelaporan, ada kriminalisasi terhadap kekristenan, ya. Saya ikut berkecimpung juga di dalam, saya juga ikut di dalam, ya. Kenapa nggak kalian bahas? Room siapa yang ada membahas tentang ya persekusi terhadap minoritas? Nggak ada, teman-teman. Semua sibuk jual Injil. Ya. Jadi kita belajar ya, ambil Alkitab ya sekarang udah gini. Kalau saya makan manual seperti ini. Terus kalau si Agatal ambil ini. Ya, jadi mari ya, sini yang mau belajar ya. Jadi kita harus ini. Kita sebagai orang Kristen ini. Ya, jadi apa seperti tertulis ya di Korintus 1 ya, Saweria ada ini di atas. Hah? Coba. Kenapa saya selalu dipersekusi room ini? Kenapa? Ini sekarang hadir di sini si Elia. Dia bukan mau membenarkan diri. Dia menunjukkan data-data fakta yang aktual. Kalau itu tadi hadir, Kareda, oke Elia. Ya, silakan. Ya. Kalau tadi itu hanya misalnya hanya omong-omong doang di sini, ya nggak bisa, teman-teman. Saya pasti kick. Kalian lihat, saya berteman nggak sama si Elia? Kami tidak saling follow-followan. Saya tidak follow dia, dia pun tidak follow saya. Clear? Clear? Ya? Si Elia tidak memfollow saya pun tidak follow Elia. Ya? Saya ini objektif, selalu objektif, teman-teman. Ya, makanya mereka itu selalu ingin merungkatkan room ini. Ingin bagaimana supaya menutup room ini. Supaya apa, teman-teman? Ya, supaya kebenaran itu yang busuk-busuk itu supaya tidak digaungkan lagi, supaya terkubur dalam-dalam, ya, supaya tidak bisa lagi diungkapkan. Makanya diserang ke suami saya, ke anak-anak saya, ada email-email palsu, ya, dan juga ada polisi-polisi palsu juga. Kalian tadi sudah bukti ya, kalian tadi sudah merekod. Ya, tanpa fakta tidak akan bisa disebarkan di room herder. Kenapa kita memajang ya data ya untuk supaya membuktikan bahwa si tukang fitnah ini ya, si mulut bacot, si hoda jalang ini ya si biadab ini supaya akurat gitu. Bukan berarti kami menyebar-nyebarkan itu sembarangan. Sekarang begini, kalau tidak terima laporkan. It's simple, just simple. Kau kan udah bilang kan, itu udah ada abang saya, laporkan. Ihwarte dia. Ya, lapor. Saya sudah siap. Ya, kalau ada yang mau mendeportasi saya sudah siap. Ya. Yang mau dideportasi siapa? Si Puki Majang. Sekarang juga langsung ada tekanan, ya. Si Metatron menyuruh menggerakkan polisi datang ke saya. Siapa si Metatron? Bisa menggerakkan si Metatron? Bisa menggerakkan polisi di apa? Di Belanda. Siapa si Metatron? Mikir, pakai otak, ya. Jangan mikir pakai oplas, ya. Jangan. Ya. Jangan mikir pakai ini, pakai iPhone, ya. Pikir, ya, siapa si Metatron? Dan harusnya si Metatron itu harus dilindungi, bukan dideportasi karena dia korban persekusi, benar-benar dilaporkan di Konoha. Kenapa kalian share-share itu paspornya di tempatnya si Babon, si pendeta palsu? Ya, silakan. Ya, kalau merasa itu pencemaran nama baik, ya, data-data itu bisa kami pajang di sini, silakan lapor. Semua apapun data-data di herder itu dipajang, itu ada sebabnya, ada sebab. Bukan hanya kami semata-mata di sini mau cari viewers, seperti dibilang si Agatal, si Hoda Jalang, si Lonte Pesundal, ya, Ibu Durhaka, ya. Kamu itu, sudah saya bilang, kalau kamu tidak nangis darah, jangan sebutkan saya Redda Marbun. Saya kejar kau.
Sampai kemanapun saya kejar kau, karena kamu ini sudah membuat kekristenan itu semakin huru hara dengan gaya-gaya kamu. Karena ini lihat teman-teman, kemarin si Metatron ya bilang, tadi kan udah ditunjukkan ada foto loh, ternyata dia ada pernah disetirin sama si Metatron, tapi dibilang siapa? Saya tidak kenal. Dia itu tidak tahu siapa saya. Luar biasa. Luar biasa. Orang-orang semakin ponga. Kenapa si NB 26 ya, pastor palsu dan doktor palsu dan nabi palsu yang di Belanda itu. Yang pertama sekali kami sikat teman-teman. Karena kepongahannya. Ya. Ya, karena kepongahannya. Siapa ini akun si goblok ini? Gak usah kau bertausiah di sini kau anjing babi. Ya, kau juga sama, kau lonte juga kau rupanya. Kau bertausiah kau di sini. Ya, saya ini bukan apologet anjing babi. Si Agatha apologet babi, menjual-jual Alkitab anjing. Kau samakan saya dengan babi itu, biadab kau. Kurang ajar. Jangan kau bertausiah di sini babi. Kurang ajar. Dia menjual-jual Alkitab saya. Paham kau? Kurang ajar. Jangan kau bertausiah di sini kau babi. Saya ini bukan apologet. Saya tidak ada saweria di sini. Ini aja lihat teman-teman. Kalau ada WL itu saya kadang lupa, nggak saya pajangin. Biar tahu kalian. Memang saya bukan mau ke sana gitu loh. So-soan, ya. Jadi ingat baik-baik, ya. Buat si Afrida, ya. Afrida Magdalena Lumbanggaol. Ya, kita sama-sama Marbun kan? Marbun ya. Ya. Kita sama-sama Marbun kan? Marbun ya. Ya. Jangan dikira kalau sesama Marbun, ya. Kalau sesama Marbun, saya agak-agak lembut gitu. Sesama-sama Marbun gitu, kita mengasihi gitu. Ya. Kasih saya terhadap Marbun, Boru Marbun ataupun Marga Marbun, kasih saya adalah tunggu hasilnya nanti. Karena kau tidak mengaku Batak kamu, ya kan? Kau tidak mengakui Batak kan? Kamu tidak mengakui kamu orang Batak, ya. Sekarang ini kan karena kamu udah oplas, ya. Kamu udah oplas mengaku orang Arab. Ya mana mungkin putih kayak bangke kayak gitu di orang Arab? Ini kan udah ngaco. Nah, udah ngaco kan? Udah sekarang bibir udah kayak apa? Udah jeding-jeding seperti apa? Coba, udah ngaco. Ya, silakan dulu teman-temanku yang lain. Aku mau ngasih tamuku dulu untuk makan. Silakan. Ya, silakan. Siapa ini yang bernarasi? Mama Sanggun silakan. Bernarasi, Bu Sophia. Jangan itu lagi kerja kayaknya. Nanti dulu itu Kak, karena ada bukti yang. Oke Kak, skala. Iya, tadi sudah sih bernarasi, mungkin ada teman yang lain, tapi mau lanjutin teman-teman. Jadi gini loh. Jadi setiap hal ya, seperti yang dibilang Elia tadi, sebenarnya sudah 1 tahun lebih didiamkan ini, ya, diselesaikan secara internal baik kepada Romo. Ternyata memang nggak didengar sama dia. Karena apa? Mengumbar-umbar. Kita bilanglah dulu, ada hal-hal yang harus bisa diselesaikan secara pribadi, nggak usah diumbar di sosmed. Tapi jadinya berulang-ulang digaungkan dia. Ini maksud dan tujuannya apa? Kalau bukan mengkambing hitamkan. Gitu loh. Jadi kalau rumor ini aturannya bisa selesai dengan sendirinya tahun 2024, ternyata tidak. Gara-gara apa teman? Gara-gara di dalam hatinya ada kecurigaan yang dia buat sendiri, dia bernarasi sendiri, dan dia mereka-reka sendiri. Kalau orang yang bijak ya, apalagi umur sudah lebih matang daripada si Elia, harusnya bijaksana begini, apakah benar seperti ini? Tanyakan, tadi itu tidak ada itu. Dalam bukti percakapan itu, malah anak yang lebih muda menceritakan. Dan dia sudah mulai, marah. Yang kedua, dia memblokir. Kalau memang diblokir berarti nggak mau tahu dong. Loh kenapa sekarang sudah ganti tahun sampai tahun 2026 diulang-ulang kembali?
Berarti kan masih penasaran. Kalau penasaran itu harus dituntaskan. Begitu ya. Tapi ternyata siapa yang mau ini muncul kembali ke permukaan, berarti sepihak itu. Karena pada dasarnya semua yang dituduhkan, ada dibilang ke si Bunda, ada yang dibilang ke si Elia, adalah entah apa-apa lagi besok-besok yang mau dia timbul-timbulkan perkataannya. Apalagi yang bisa dipercaya kepada seseorang yang menceritakan kebohongan tanpa barang bukti. Ini sama kasusnya dengan si Sep yang tadi malam. Sokongannya pengacara begini begono. Mentang-mentang orang lain gak tahu bahasa Belanda. Kau kira orang semua bodoh di sosmed ini? Hah? Yang kau bilang adalah kau bayar pengacara. Apa hubungannya? Woi, itu praktik. Tahu praktik. Sebelum melakukan action, dibuat ini loh. Ini dananya untuk membayar begini. DP-nya udah kau bayar belum, Chef? Gitu ya, jadi nggak usah dibodoh-bodohi orang. Belum lagi ada yang bernama si Coki. Bentar lagi, teman-teman tadi malam sudah kalian jual dia? Ya, bikin situ alamatnya, bikin situ RT RW-nya, nomor rumahnya, perumahannya, masuk kalian ke room besar. RT 6, contoh Ucup PI, atau siapa lagi? Dia mau jual-jual data kita, ayo kita balikkan dengan kita jual dia ke RT 6 ya. RT 6 tampung nih, ada kecoa yang selama ini kalian incar, ambillah itu. Sukarela pun kami memberinya. Perumahannya ya teman-teman ya. Tap-tap di tempat si Ucup PI, si Zuma, si Nandar, si Kores tuh. Ya yang gede-gede tuh room. Tap-tap aja tanpa berucap apa-apa si Coki itu. Si Panggabean itu ya, Henry Panggabean ya. Tap-tap aja biar orang lain yang mengeksekusi mereka. Kita cuci tangan teman-teman. Orang Kristen tuh nggak ada kayak gitu. Ya, dia yang berbuat silahkan bertanggung jawab apa yang dia kerjakan di dunia ini ya, teman-teman. Lalu berikut teman-teman ya, kita karena sudah sering kalian masuk ke room Kak Reda, harus sudah lebih bijaksana, bisa memilih ini room yang baik, ini room yang tidak baik, ini room yang patut kita ikuti, ini room yang tidak perlu diikuti, dan gak usah cari tahu orang-orang itu. Karena apa? Semakin kalian sering masuk ke situ, mereka akan membuat rumor yang aneh-aneh. Ya, udah mulai kejang-kejang mereka kan. Terus apa manfaatnya yang kalian dapat di situ? Lebih baik nggak usah diikuti, unfollow aja. Ya kayak si Tile, kayak siapa lagi tuh yang membuat room-room seperti itu. Baru si A yang tadi baru kita omongin, ya, nggak usah diikutin. Karena pada dasarnya orang-orang yang sakit jiwa itu kan pengen cari perhatian. Kalau kita nggak ikutin, mereka sendiri yang kejang-kejang. Ya teman-teman ya, harus bijaksana, gunakan jari kalian, gunakan HP kalian, ya, bantu kekristenan itu dengan meruntuhkan semua orang-orang penyusup, munafik, mafia donasi, pezina, yang tukang maksiat, ya, penjudi, mabuk-mabukan, ya, yang suka memfitnah-fitnah teman Kristennya. Nih, kerja tangan kalian itu, ya, ketik apa yang perlu diketik, seperti si Henry Panggabean ini perlu kalian jual ke RT 6 ya. Ketik di room yang besar aja tanpa ada caption apa-apa di situ. Henry Panggabean alias Coki. Ini wajahnya, bikin profil kalian wajahnya. Ya, kita mau lihat dulu powernya dia seperti apa. Menantang-nantang gak ada hubungan apa-apa, dicolek-colek orang kekristenan, jual-jual data. Habis itu minta duit pemerasan. Dia itu peras-peras orang Kristen, ya, ngancam-ngancam orang yang nggak ada dia kenal secara pribadi, ya. Gara-gara apa teman-teman? Karena mereka punya jaringan mafia donasi B2CS, ya, sudah kita tenggelamkan lagi teman-teman, bikin sampai tutup komal, itu kerja kita sekarang, sampai mereka tutup komal, ya. Ini nih si 10 orang ini. Gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih kepada orang yang betul-betul masih berada di jalannya untuk memberikan firman Tuhan. Kalau itu kalian support dah semampu kalian. Tap-tap kalau ada berkat, sharing sama mereka. Tapi yang betul-betul ya menceritakan tentang firman Tuhan. Perkara tadi ada beberapa teman di bawah bilang, tapi ini berbeda dan Edis, jangan jadi patokan itu teman-teman. Kakak beradik aja kita bisa berbeda pendapat.
Ya, jadi jangan patokan, oh gara-gara nggak cocok dengan Edis, jadi kita musuhi. Nggak begitu. Nggak begitu juga kali ya. Atau misalnya Erben, nggak cocok dengan Erben, nggak kita follow. Bukan begitu patokannya. Semua bisa berbeda. Sampai akhir hayat kita berbeda. Dan berbeda itu keniscayaan, pasti akan terjadi berbeda. Mau anak Batak berbeda dengan Edis, ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Tidak apa-apa. Biarkanlah. Tapi ada satu peraturan yang harus kita lihat. Garisnya begini. Kalau sudah memanfaatkan orang Kristen yang lain, itu patut dicoret dari list kita. Kedua, ada orang yang mafia donasi dengan memanfaatkan penderitaan orang Kristen yang lain. Itu coret. Ya, itu namanya tanda kutip bersaing tidak sehat. Ya. Kalau mau Sekalian bersaing petisi itu, Skala, tolong petisi dulu deh, Dok. Petisi. Lanjut. Oke, ya teman-teman lanjut. Baru yang ketiga, kalau misalnya ada yang mengumbar-umbar dugem-dugem ria di roomnya, coret. Karena nggak penting juga orang Kristen lihat-lihat itu malam sampai malam bercerita firman Tuhan, malamnya berdugem ria bermaksiat. Coret itu. Ya, jadi secara seleksinya seperti itu teman-teman. Kalau soal berbeda pendapat, tidak pro A, pro B, ya sudah nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya tadi, oh Elia kan berbeda pendapat dan bro tapi kan sudah naik ke room Edis, selesai sampai di situ, sepakat untuk tidak sepakat, ya itu baru keren, namanya orang Kristen tuh mantap dalam berargumen, mantap berbeda pendapat dan bertanggung jawab apa argumen mereka, ya begitu. Lalu tadi Kak Reda bilang ada petisi, ya petisi itu teman-teman dibuat atas adanya Yusuf Kala yang bernarasi di Universitas Makassar ya, di Hasanuddin bukan, di Makassar, bahwasanya tentang tentang radikalisme dan intoleransi. Nah, tolong kalian masuk teman-teman ke bionya Kak Reda Marbun ya. Kita orang Kristen ingin maju kan? Ingin menyuarakan intoleransi dan radikalisme yang harus kita tolak, masuk ke room Reda Marbun ini yang Bro Amin sedang tunjukkan itu teman-teman, masuk ke bionya, lalu ada link yang kedua itu yang ditunjuk, klik di situ teman-teman, ya itu yang kedua, di situ ada masuk ke petisi, lalu tanda tangani petisi, klik di situ teman-teman. Isi email kalian dan nama bisa kalian bikin misalnya B2 kaki pendek contoh nama awal, isi emailnya ya sudah, lalu klik tanda tangani petisi, klik oke. Tindakan 1 menit bisa dikerjakan ya. Petisi ini sejauh ini sudah 1060. Kita gaungkan terus teman-teman tanpa batas waktu, karena ya itu lihat sekali lagi teman-teman, masuk ke bio Kak Reda ya, bio Kak Reda Marbun 1 itu ada 2, lalu pilih yang kedua, lihat itu yang ditunjuk Bro Amin, klik ya, tanda tangani petisi, klik ya teman-teman, lalu ada keluar ini nama awal nama akhir, ya udah isi kalian nama baru email, lalu tanda tangani petisi. Ini ya teman-teman ya, kita gaungkan terus apa yang tidak bisa dikerjakan, sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Artinya teman-teman, ini sedang kita buat pelaporan, ada dengan beberapa organisasi Kristen lainnya, dalam bentuk mahasiswa punya organisasi, organisasi kekristenan lain seperti HBB ya, Horas Bangsa Batak. Ya, ini bukan terbatas hanya orang Kristen aja, baik yang non-Kristen juga bisa isi petisi ini. Bagikan kepada teman-teman kita di kantor, di sekolah, di gereja, di tetangga, karena ini tentang anti intoleransi. Ya, teman-teman kalau mau berjuang tuh harus bersama-sama biar tambah kencang dan cepat. Ya, kalau dulu di kalender kita dibikin hari kelahiran Isa Al-Masih, tapi kan bisa terjadi ya setelah 80 tahun merdeka, hari kelahiran Yesus Kristus, itu bisa terjadi. Nah ini juga ya teman-teman, pasti bisa terjadi walaupun dia yang punya Konoha, ya JK. Nih, ada pelaporan dari organisasi-organisasi kekristenan dalam hal ini,
baik Kristen dan non-Kristen sudah melaporkan ya, bukan cuma organisasi Kristen, bahwasanya JK telah membuat Termasuk saya kemarin ini melaporkan juga ke Skala. Jadi udah mau hampir 30 orang, termasuk saya kemarin juga melaporkan juga Pak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Sudah hampir 30 lanjut, kayaknya. Ramin, jelaskan ya. Ya nggak apa-apa, kasih Skala aja, nggak apa-apa, kasih Skala. Ya, teman-teman itu sudah hampir 30 ya organisasi ya, Bro Amin ya. Ya. Ada juga kan gabungan dari beberapa LBH, termasuk yang di Bareskrim 2 LBH. Di situ ada saya undang Bro Sabto juga, dan ada ormas dari saudara sebelah ya ikut mendukung melaporkan. Dan berapa hari yang lalu saya ke Polda juga ikut melaporkan juga sama grupnya Bang Herbert juga ini. Ini suratnya, ini berkas tangan ininya. Hukum tumpul ke bawah. Hukum tumpul ke atas tapi brutal ke bawah. Lanjut Kak Skala. Ya, teman-teman, kita walaupun sedikit atau minority di Konoha, jangan pernah kita pesimis, teman-teman. Setiap langkah, setiap hal yang kita kerjakan pasti ada hasilnya. Dan ada Tuhan bersama kita ya teman-teman. Supaya ini yang mau diperjuangkan teman-teman, salah satunya adalah tidak ada lagi persekusi atau intimidasi terhadap orang-orang yang minority, dalam hal ini kita ya. Orang yang beragama non-muslim, contoh dalam hal ini Kristen. Jadi kita perjuangkan bersama-sama. Yang kedua teman-teman, di situ kita menolak keras terhadap radikalisme. Jadi itu petisi bukan hanya untuk kita, tapi untuk teman-teman kita yang lain yang tidak suka terhadap radikalisme dan intoleransi. Supaya besok-besok teman-teman masih banyak yang perlu kita perjuangkan, sebagai contoh SKB 2 Menteri, sebagai contoh tentang perizinan mendirikan rumah ibadah ya, itu kita perjuangkan bersama-sama. Mungkin tidak di masa kita nanti ini terwujud, mungkin di anak cucu kita nanti, tapi tidak ada yang mustahil ya teman-teman ya, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau misalnya ada beberapa, saya masih ingat tahun lalu ada teman-teman yang bilang, kejauhan ngomong SKB. Kenapa kejauhan? Buktinya bisa kok. Ya, bisa kok. Ini orang yang punya Konoha ini. Ya, mantan wakil presiden. Kenapa tidak? Ya. Dulu pernah membakar-bakar gereja. Kalau memang sekarang dia sudah di umurnya yang uzur ini, baru terbuka itu dari bibirnya sendiri. Ya, teman-teman. Jadi bukan mustahil ya. Jadi buat teman-teman di bawah, jangan pesimis. Jangan juga kalian lupakan kita punya perjuangan itu harus bergandengan tangan. Ya, kalau masih pengen orang Kristen tuh baik-baikan, ya, tumbuh subur di Konoha, target 2045 ya, Konoha dimenangkan. Ayo, dari sekarang kita bergandengan tangan. Mungkin besok kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi anak cucu kita bisa menikmati perjuangan yang tetap kita gaungkan mulai dari hari ini atau yang beberapa waktu lalu. Ya, salah satunya menyingkirkan orang-orang apologet yang katanya apologet, ya, ternyata bukan apologet tapi menjual data kekristenan. Coba kita flashback sedikit 5 menit, nanti sebentar lagi teman-teman yang lain mungkin bisa ngomong ya. Jadi kenapa ada apologet di Konoha? Itu satu pertanyaan awal dasar ya. Oke lah, karena kebebasan beragama tidak ada di Konoha. Lalu apa yang harus kita perjuangkan? Lalu dengan sendirinya tumbuh di sosmed ini. Singkat cerita, ada yang tampak wajah, ada yang tidak tampak wajah. Yang tidak tampak wajah, teman-teman, tentu saja ada data yang harus tidak perlu dikasih tahu. Yang tampak wajah dengan pongahnya merasa mereka aman. Tapi belakangan hari setiap argumen yang kita lancarkan di sosmed, ternyata ada dia punya resiko. Yang tidak tampak wajah, otomatis mereka harus merahasiakan di mana mereka punya beradaan. Sementara yang tampak wajah harusnya menggandeng yang tidak tampak wajah. Ternyata belakangan hari, karena
kayaknya enak nih dapat transferan terus, si yang tampak wajah ini menjual yang tidak tampak wajah. Katanya nggak ada. Ternyata Kak Reda dengan tim menunjukkan data. Ya betul, mereka menjual data kekristenan. Dan itu tukar-tukaran dengan orang sebelah. Belakangan hari semakin dalam kita telusuri, ternyata si Tile, teman-teman, si B2, si Iskariot, itu jual-jual data kekristenan loh. Ya, kalau di sana ada yang mengatakan menolak, ayo bareng-bareng kita ke Mangga Besar. Ayo, tunjukkan bahwasanya kau tidak menjual data kekristenan. Ya, karena menjual data kekristenan itu sudah pelanggaran besar. Ya, ternyata teman-teman yang tampak wajah ini, ya belakangan hari malah jadi kayak orang gila. Udah kalian tengok ya, contoh kasus si B2 ya. Ini nih induknya, si Nabi Jong induknya, si Tile itu induknya teman-teman ya. Ya, sudah terafiliasi dan sudah fix mereka itu memang bertukar data dan belakangan hari dihargai setiap satu KTP itu 10 juta rupiah. Ya, betapa kecilnya keimanan mereka menjual teman seimannya, teman-teman. Apakah orang-orang seperti ini yang harus kita dukung? Enggak dong. Enggak, ngapain kita dukung manusia-manusia bejat begini? Kita harus hempaskan dia sejauh-jauh mungkin, bila perlu kita tenggelamkan. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Yuli mau ngomong kah?